Pernahkah Anda berdiri di tengah udara dingin, lalu merasakan kehangatan menyentuh wajah ketika matahari bersinar? Sinar matahari itu ternyata tidak langsung memanaskan udara, namun berlayar melewati atmosfer dan baru terasa hangat ketika mengenai benda, termasuk kulit kita. Inilah energi radiasi, kekuatan yang menembus ruang hampa, tak butuh perantara, namun sanggup menghidupkan bumi kita. Energi radiasi menjalar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Tanpa perlu udara, ia melesat dari matahari ke bumi dengan kecepatan hampir 300.000 km per detik, membawa cahaya dan panas yang jadi sumber energi utama planet ini. Gelombang elektromagnetik datang dalam berbagai ukuran. Rata-rata panjang gelombang cahaya tampak hanya setengah mikrometer, jauh lebih kecil dari diameter rambut manusia. Untuk mengukur yang sekecil ini, kita pun memakai satuan mikrometer 1000 kali lebih kecil daripada milimeter. Panjang gelombang menentukan besar energi. Semakin pendek gelombangnya, semakin besar energinya. Radiasi bisa dibayangkan sebagai arus partikel kecil bernama foton. Foton ultraviolet. Contohnya, membawa energi lebih besar dari cahaya tampak, cukup untuk menyebabkan reaksi kimia di kulit. Semua benda panas, baik manusia, pohon, bumi, atau bintang-bintang di langit, memancarkan radiasi. Sumbernya, getaran partikel di dalamnya. Jika suhu naik, gelombang yang dipancarkan makin pendek. Itulah yang dikenal sebagai hukum Wien. Benda lebih panas bukan hanya memancarkan gelombang lebih pendek, tapi juga lebih banyak radiasi setiap detiknya. Prinsip ini dijelaskan oleh hukum Stefan Boltzmann yang mendasari banyak fenomena alam. Matahari yang amat panas memancarkan radiasi gelombang pendek di wilayah cahaya tampak, sekitar 0,5 mikrometer. Sedangkan bumi yang lebih dingin memancarkan radiasi inframerah dengan panjang gelombang sekitar 10 mikrometer. Suhu sebuah benda tetap jika energi yang diserap sama dengan energi yang dilepaskan. Inilah keseimbangan radiasi, dasar kestabilan suhu di bumi dan di atmosfernya. Benda yang sempurna menyerap dan memancarkan radiasi disebut benda hitam. Meski tidak hitam secara visual, permukaan matahari dan bumi nyaris berperilaku seperti benda hitam sejati. Namun, atmosfer bumi punya rahasia besar. Gas seperti uap air dan karbon dioksida menyerap sebagian radiasi inframerah dari bumi, lalu memancarkannya kembali ke segala arah. Proses ini menjaga permukaan dan udara bawah tetap hangat. Itulah efek rumah kaca alami. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi akan sekitar minus 18 derajat Celcius. Planet kita mungkin akan membeku dan tidak layak dihuni seperti sekarang. Dalam 100 tahun terakhir, kadar karbon dioksida naik pesat. Hasilnya, suhu rata-rata global naik sekitar 1 derajat Celcius. Peningkatan ini memperkuat efek rumah kaca, mendorong pemanasan global. Pemanasan menyebabkan penguapan yang menghasilkan lebih banyak uap air di atmosfer, memperkuat efek rumah kaca lebih lanjut. Proses ini dikenal sebagai umpan balik positif. Makin hangat, makin bertambah pemanasan. Tapi sistem bumi jauh lebih kompleks. Awan bisa memantulkan cahaya matahari untuk mendinginkan bumi di siang hari, tapi di malam hari memerangkap panas. Lautan berperan menyimpan dan menyebarkan panas ke seluruh penjuru dunia. Permukaan yang dipanaskan matahari juga membagikan panasnya lewat konduksi dan konveksi pada udara di atasnya. Udara hangat naik, udara dingin turun, membentuk aliran konvektif. Setiap permukaan memiliki albedo, persentase cahaya yang dipantulkan. Awan tebal punya albedo tinggi, sedangkan permukaan gelap seperti aspal lebih banyak menyerap daripada memantulkan. Bila seluruh energi matahari yang tiba ke bumi disusun dalam 100 satuan, 30 satuan dipantulkan, 19 diserap atmosfer, sisanya ke permukaan bumi. Total energi yang diterima bumi tiap tahun harus sama dengan yang dilepas ke angkasa, menjaga suhu global tetap stabil. Energi berlebih di tropis didistribusikan lewat sirkulasi angin dan arus laut menuju kutub yang lebih dingin. Tanpa sistem ini, perbedaan suhu di bumi akan jauh lebih ekstrem. Pada akhirnya, radiasi matahari, proses di atmosfer, dan keseimbangan energi bekerja bersama menjaga bumi tetap nyaman dihuni. Sistem yang sangat kompleks dan rentan terhadap perubahan kecil.
Memahami proses ini adalah kunci untuk menjaga iklim dan masa depan planet kita bersama.